Aku akan bertahan semalam di sebuah pulau yang aksesnya dibatasi militer dengan taman yang menakutkan. Terbengkalai, dilarang masuk, dan dikabarkan berhantu. Yang satu ini berhantu. Kita harus mencari makanan sendiri. Tapi saat malam tiba, kita akan menghadapi masalah baru. Sialan, seluruh tubuhku langsung terasa dingin. Teman-teman, kita sudah melakukan perjalanan sampai ke ujung dunia untuk mencapai lautan biru yang dalam. Dan hari ini, kita akan menjelajahi beberapa pulau paling gila di planet bumi. Penduduk lokal di pulau utama saja bahkan tidak berani pergi ke pulau-pulau ini, teman-teman. Karena ada cerita tentang kematian, hantu, dan banyak hal lainnya. Pulau ini sebenarnya sekarang dikelola oleh militer. Jadi tidak ada kemungkinan kita bisa pergi ke sana tanpa membawa tanda itikat baik. Begitulah cara kita bisa mendapatkan izin untuk masuk ke pulau di sini. Kita harus melihat apakah kita bisa menangkap semacam makanan untuk diberikan kepada mereka agar kita diizinkan menjelajahi pulau itu. Kita juga sudah menyiapkan banyak rokok dan sedikit uang. Teman-teman, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan kita alami hari ini. Tapi saya sebenarnya agak gugup. Ini bisa jadi sangat gila. Kita akan benar-benar tinggal sampai malam untuk melihat seperti apa suasananya. Semoga kita bisa mendapatkan tangkapan yang bagus. Ayo bro, saatnya mulai memancing. Kita akan benar-benar mencoba meyakinkan militer agar mengizinkan kita menjelajahi pulau-pulau itu. Kita benar-benar berada di tengah-tengah antah berantah sekarang. Jadi saya tidak tahu bagaimana hari ini akan berjalan, tapi kita siap untuk itu. Kita kedatangan tamu. Lihat ini. Dalam perjalanan ke pulau. Wuhuu! Oh hey, lihat dia. Oh! Dia tepat di sebelah kita. Keren banget. Ada beberapa cerita tentang hal-hal gila yang terjadi di pulau ini beberapa abad yang lalu. Dan banyak orang di daratan percaya bahwa pulau ini berhantu. Jadi hari ini kita akan mengujinya. Misi pertama, kita harus lihat apakah kita bisa cari makanan dulu. Setelah itu, kita bisa benar-benar masuk ke pulau, dan dari sana kita akan belajar sedikit lebih banyak tentang kenapa tempat ini disebut berhantu. Aku nggak tahu apa yang akan kita temui di pulau ini. Aku nggak tahu apakah kita akan menemukan tulang, sisa-sisa manusia, atau hal-hal seperti itu. Kita mulai mendekat sedikit. Waduh, kamu hampir saja jatuh dari perahu. Kita mulai mendekat sedikit lagi. Sepertinya di sini ada beberapa terumbu karang di pesisir. Aku rasa kapten ingin aku masuk ke air. Lihat apakah kita bisa mendapatkan ikan. Pangkalan militer ada di pulau itu. Kamu bisa melihatnya dari kejauhan. Dari sana, semoga kita bisa mendapatkan beberapa hewan untuk mereka yang akan memberi kita akses. Bawa alat tombaknya, kita akan lompat ke air. Saatnya kita pergi mencari apakah kita bisa mendapatkan makanan. Kita harus membawa buah tangan. Ayo. Baiklah, kita sudah sampai di pulau. Ayo. Oh, bagus Jobi kecil. Sebenarnya tadi nyelam di situ. Dan kita harus masuk ke pulau karena ada beberapa orang yang memperhatikan kita. Kamu berhasil dapat satu ikan kecil, ikan jobfish kecil, yang sebenarnya akan kita berikan kepada mereka. Semoga mereka memberi kita izin untuk bisa menjelajah ini dan melihat seperti apa tempat ini selama beberapa jam ke depan saat matahari terbenam hingga malam hari. Lihat betapa indahnya tempat ini. Untuk sebuah pulau yang katanya angker, tempat ini benar-benar indah sekarang.
Ini adalah markas tentara tepat di atas sini setelah kita melapor. Ya, dan kita bisa ambil foto atau tidak. Jadi kita harus cari tahu apakah kita boleh merekam atau tidak. Jadi mereka mungkin tidak akan mengizinkan kita merekam di sini, teman-teman. Karena jelas ada banyak aktivitas militer di sini. Mereka sedang latihan dan sebagainya. Tapi pulau ini benar-benar tidak berpenghuni. Hanya mereka saja yang tinggal di sini. Dan ada cerita yang cukup mengerikan tentang tempat ini yang akan kami ceritakan kepada kalian nanti. Tapi sekarang kita harus mendaftar dulu. Lihat apakah mereka akan mengizinkan kita merekam dan beraktivitas di sini. Mungkin mereka sedang latihan. Oke, kita tunggu di sini. Mereka ingin kita merekam. Ya, aku rasa mereka tidak ingin kita merekam. Hei saudara, kami membawakanmu ikan. Hei nak. Oh. Kalau mereka Australia. Australia bro. Kita bisa naik perahu di atasnya. Siapa namamu? Diki. Diki. Dan kamu marinir di sini. Kamu marinir. Kamu latihan? Latihan di sini? Ya, untuk Angkatan Darat Indonesia. Ya, oke. Sudah berapa lama mereka di sini? Oh, 1 tahun. 1 tahun. Tidak ada wanita, bro. 1 tahun tanpa wanita. Tidak ada wanita. Dulu sekali seseorang bilang banyak orang mati di sini atau semacamnya. Seperti danau dengan mayat di dalamnya atau semacam itu. Kamu pernah dengar cerita ini? Iya. Ada yang bilang pulau ini seperti berhantu atau semacam itu. Apa itu? Iya. Yang ini berhantu. Iya. Dari mana ini? Jadi mungkin ada mayat di luar sana. Seperti tengkorak, tulang, dan semacamnya? Iya. Oke. Baiklah, bagus untuk diketahui. Kita akan mencari tahu apakah tempat ini berhantu atau tidak. Kamu tahu danau darah di sini? Kamu tahu Lake One Lake? Oh, danau darah. Ya, kamu tahu danau darah? Aku tahu. Kamu tahu? Ya, banyak orang meninggal di sana atau semacamnya. Ya, ada legenda tentang emas senilai 1.000 euro. Penduduk desa meninggal di danau ini. Ya, jadi mereka bilang ini bukan tempat yang bagus untuk berkemah karena energinya berat, seperti banyak hantu, mungkin hal-hal seperti itu. Ya, iya, bisa jadi. Ya, seperti roh jahat. Energi buruk? Ya, energi buruk. Mungkin saat gelap, tempat ini jadi menakutkan. Ya, baiklah, sepertinya kita akan mengetahuinya. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Terima kasih teman-teman, nikmati ikannya ya. Terima kasih banyak. Oke. Ternyata beberapa waktu lalu di sini pernah terjadi perang besar dan mereka tidak punya tempat untuk menaruh semua jenazah. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka membuang semua jenazah itu di tengah pulau ini. Dan akhirnya tercipta semacam area pemakaman yang sangat besar di sini. Dan kalian sudah lihat, mereka percaya ada energi aneh, roh-roh, dan hal-hal seperti itu. Jelas dari orang-orang yang terbunuh yang menghantui pulau ini. Dan ya, seperti biasa, kita di sini untuk mencari tahu apakah hal-hal seperti ini benar-benar nyata atau tidak. Untuk sekarang, menurutku kita langsung naik perahu, pergi memancing, lihat apakah kita bisa dapat makanan. Kita hampir tidak membawa makanan sama sekali dalam misi ini. Lalu kita akan masuk ke malam hari untuk melihat seperti apa sebenarnya tempat ini. Gue lagi menikmati suasana yang asik, semoga nanti nggak jadi terlalu berat di sini. Gue juga nggak tahu gimana perasaan gue sekarang. Mereka tadi agak bikin gue takut ngomongin hal-hal spiritual yang aneh itu. Tapi ayo naik perahu, kita cari ikan. Ayo naik ke sini. Kita harus cari makanan dulu. Setelah itu baru kita cari tahu apakah tempat ini berhantu atau enggak. Gue nggak tahu kenapa gue ketawa.
Oke guys, kita sudah dapat ikannya. Sekarang saatnya masuk ke pulau, nyalain api, dan cari tahu apakah tempat ini benar-benar berhantu atau enggak. Kita lagi merapat ke pantai sekarang. Tempatnya keren banget bro. Kita bakal santai dulu beberapa jam, nyalain api buat masak, makan ikan itu, terus siap-siap buat malam nanti. Oh, lihat tuh kaptennya. Nasi gue tugas nih, aduh bro. Wah, lu bercanda. Itu Nautilus yang terdampar di pinggir pantai. Fosil tua banget. Tempat ini rasanya nggak beres. Waktu kita sampai tadi ada aura aneh di sini. Dan kenyataan kalau cuma tentara yang tinggal di sini, wah bener-bener aneh banget. Gue nggak tahu bakal nemuin apa aja malam ini, tapi gue udah ngerasa agak waspada. Susah dijelasin. Jantung gue berdetak kenceng banget. Itu markas tentara di belakang gue. Lagi ngumpulin banyak kayu di semak-semak sini. Masukkan ke dalam, lalu kita bisa coba buat percikan api. Oke, kita punya ikan jobfish cantik yang tadi kita tembak. Salah satu ikan favorit gue buat dimakan di seluruh lautan. Gue udah punya alat pemantik baja dan batu api. Gue bakal nyalain api ini dan kita bakal masak ikan kita. Oke, berhasil. Yes. Woo. Oh, Tuhan mantap. Ini lagi mateng di bara api. Aduh, itu panas banget. Jujur aja guys, nggak ada yang lebih enak dari ikan segar yang dimasak di atas api waktu matahari terbenam. Aku sudah menyelam seharian dan nggak sabar buat makan ini. Saatnya membersihkan ikan bandel ini. Aku akan menyirisnya dari lubang anus sampai ke kepalanya. Lihat, kita sudah membelahnya. Oh, perutnya penuh. Dia habis makan sesuatu. Potong besar seperti ini lalu buang semuanya. Tapi itu rongga perutnya di situ. Ada sesuatu di dalamnya. Mari kita lihat. Wah, bro. Oh, lihat itu. Ikan trigger kecil yang sudah dimakannya. Ikan leather jacket kecil, liar banget. Baiklah, aku hanya mencoba menggerakkan pisaunya sedekat mungkin dengan tulang punggung itu. Dan yang aku coba lakukan adalah membelah daging ini sampai terbuka lebar. Kalian bisa lihat di sana, kita sudah membelah ikan kita sampai terbuka lebar. Itu sudah siap langsung dimasak. Itu benar-benar seperti sepiring besar daging. Dan itulah yang akan kita taruh di atas api. Aku akan masuk ke semak-semak dan membuat rak yang bisa kita gunakan untuk meletakkan ikan kita. Semua orang suka rak yang bagus. Baiklah teman-teman, apinya sudah menyala sekarang. Aku sudah menyiapkan 4 batang kayu di sekitar api. Yang akan kita lakukan adalah membuat rak yang bagus supaya kita bisa langsung meletakkan ikan kita di atasnya. Aku akan meletakkan sisi kulitnya di bawah seperti ini, dan itu akan perlahan-lahan matang. Alasanku melakukan ini teman-teman, karena cara ini membuat dagingnya terbuka. Daripada membiarkan kulitnya melindungi daging, sekarang dagingnya benar-benar terbuka. Jadi harusnya matang cukup cepat. Wah, ikannya kelihatan luar biasa. Aku benar-benar sudah menyelam seharian teman-teman, dan sekarang aku sangat lapar. Hal terakhir yang ingin kulakukan adalah bertahan hidup di pulau ini dengan hantu-hantu sialan yang menggangguku sepanjang malam. Tapi ya, memang itu yang kita cari. Ini cerita yang cukup gila kalau dipikir-pikir, bahwa dulu orang-orang pernah tinggal di sini. Dan karena kurasa mereka tidak menangani jenazah dengan layak, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari sini. Beberapa orang di daratan sudah memperingatkanku untuk tidak datang ke sini. Kita akan lihat saat matahari terbenam nanti, apakah tempat ini benar-benar menyeramkan atau tidak. Aku punya perasaan aneh dan tidak enak sekarang, seolah-olah ada sesuatu yang tidak nyaman tentang tempat ini. Tempat ini terasa suram dan berat. Rasanya berat dan aku sendiri tidak tahu harus berpikir atau berbuat apa tentang ini. Tapi seiring malam berjalan, aku akan terus jujur pada kalian tentang apa yang aku rasakan. Baiklah teman-teman, ikan kita sudah dimasak selama kurang lebih 30 menit sekarang. Kita akan angkat dari api. Oh, tidak. Ini kelihatan luar biasa, bro. Baiklah, kita akan bawa ini ke tepi air. Hari ini kita sudah seharian menyelam dan aku sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Oke, ayo kita coba. Lihat dagingnya itu. Ini benar-benar luar biasa bro. Kalian bisa lihat matahari terbenam di Cakrawala. Aku akan menyantap hidangan ini, menikmatinya, dan bersiap untuk malam nanti. Ayo kapten, ayo ikut menikmati. Bagus juga, oke. Enak kan? Ikan job hijau memang selalu pas di lidah. Kalau nanti malam ada apa-apa, pastikan kamu siapkan perahunya ya. Ya, oke. Mataharinya sudah tenggelam di sana. Kita masih punya beberapa jam terang lagi. Kita harus cari tahu di mana kita akan tidur di pulau ini. Cuacanya bagus, jadi kita nggak perlu khawatir soal hujan. Itu satu hal yang bagus.
Oke, disinilah kita akan berkemah malam ini. Aku akan cari kayu bakar lagi sedikit dan pastikan apinya menyala dengan baik. Oke, matahari sudah mulai terbenam di Cakrawala. Suasananya enak banget sekarang. Aku nggak tahu tempat ini angker atau nggak, guys. Aku juga nggak yakin percaya sama hal-hal kayak gitu. Kalau ada kejadian aneh, pasti aku kasih tahu kalian. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian di mana aku berencana tidur malam ini. Di semak-semak sini ada semacam tempat yang jelas-jelas dibuat sama tentara. Tempatnya kayak buat santai gitu, dan disinilah aku kepikiran buat tidur. Kayaknya bisa santai di sini semalaman. Sebenarnya nggak terlalu buruk. Aku tunjukin ke kalian pemandangan yang aku dapat di sini. Lihat ini. Dan aku akan santai di sini. Aku sangat lelah. Mungkin sekarang sekitar jam 8 malam, sudah gelap sekitar 1,5 jam dan semuanya terlihat baik-baik saja. Tidak ada hal aneh yang terjadi sama sekali. Aku hanya bersantai di gubuk kecil kita. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap berjalan seperti ini. Apa tadi itu, bro? Aku benar-benar baru saja mendengar sesuatu di semak-semak. Aku nggak bercanda. Kamu yakin? Iya bro, sumpah. Aku bahkan nggak lihat apa-apa. Nggak ada bro. Aku nggak tahu itu hewan atau apa. Ada sesuatu di sini. Tadi aku dengar suara dari semak ini, di sini. Aku nggak tahu aku lagi halu atau gimana. Tapi aku dengar sesuatu di sini. Aku nggak tahu aku lagi halu atau enggak bro. Tunggu. Itu tadi apa, bro? Tunggu, suara apa itu? Itu aneh banget bro, ayo pergi. Tunggu, ambil tasmu, ambil lagi. Kita jadi pergi. Bro, kaptennya di mana? Dia di perahu bro, kamu bisa tidur di perahu, ayo. Ayo cepat. Tunggu, semua barangmu sudah dibawa? Gue belum pernah ngalamin itu sebelumnya. Seluruh tubuh gue langsung dingin, merinding, dan gue bener-bener ngerasa merinding bro. Dan jantung gue deg-degan banget. Ayo pergi. Bro, kita harus bangunin kaptennya. Iya, nggak masalah bro, gue nggak peduli. Kita keluarin dia dari sini, ayo. Ayo. Bro, rasanya enak banget ada di perahu.